maksiatun awrasat dzullan wan kisaran khairun min ta'atin awrasat izzan wastikbar. Kesalahan yang mendatangkan kerendahan hati itu lebih baik daripada ibadah yang mendatangkan kesombongan. Allahu ya Allahu ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Thumma qala radhiyallahu anhu, kemudian berkata Imam Ali radhiyallahu anhu, ala adullukum alal faqihi kullil faqihi. Apakah tidak aku tunjukkan, maknanya maukah aku tunjukkan akan kamu, alal faqihi, atas orang yang faqih, kullil fiqhi, sehabis-habisnya fiqih. Qalu, berkata mereka murid-murid Imam Ali, bala ya amiral mu'minin, ya mau wahai amiral mu'minin. Qala, berkata Imam Ali, man lam yu'ayyisin nasa min rawhillah, yaitu orang yang tidak membuat putus asa oleh orang akan manusia dari rahmatnya Allah. Wa man lam yuqannitin nasa min rahmatillahi ta'ala, dan orang yang tidak membuat putus asa oleh orang akan manusia dari kasih sayang Allah Ta'ala. Wa man lam yu'minin nasa min makrillah, dan orang yang tidak membuat aman oleh orang akan manusia daripada tipuan Allah. Wa man lam yuzayyin linnasi ma'asi Allahi, dan orang yang tidak menghiasi bagi manusia akan maksiat kepada Allah. Wala yunzilul arifinal muwahhidinal jannata, dan tidak menempatkan oleh orang akan orang yang arif, yang bertauhid, pada surga. Wala yunzilil asinal mudhnibinan nar, dan tidak menempatkan oleh dia akan orang maksiat yang berlumuran dosa ke neraka. Hatta yakuna rabbu huwallazi yaqdi bainahum, sehingga adalah Tuhan itu adalah yang memutuskan antara mereka. Wala ya'manu khairu hadhil ummati min adzabillah, dan tidak merasa aman oleh sebaik-baik ini umat dari azabnya Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul, dan Allah subhanahu wa ta'ala yaitu berfirman, fala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun, maka tidak merasa aman akan tipuan Allah, melainkan yang merasa aman adalah kaum yang merugi. Wala yai'asu syarru hadhil ummati min rawhillah, dan tidak putus asa oleh seburuk-buruknya ini umat daripada rahmatnya Allah. Wallahu azza wa jalla yaqul, dan Allah azza wa jalla yaitu berfirman, innahu la yai'asu min rawhillah illal qaumul kafirun, sesungguhnya yaitu tidak putus asa daripada rahmatnya Allah, melainkan yang putus asa kaum yang kafir. Wallahu a'lam bissawab. Segini
Saudara-saudara sekalian jamaah Ta'lim Nurul Anwar yang mulia, malam hari ini kajian kita masih menjelaskan kalamnya Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, sahabat Nabi, sepupunya Nabi sekaligus menantunya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Ali bin Abi Thalib, saudara, memiliki pandangan tersendiri tentang kalimat faqih. Secara umum, saudara, yang namanya faqih adalah orang yang alim tentang hukum-hukum syariat, orang yang mengerti tentang urusan-urusan agama, apa ini halal, apa ini haram, apa wajib, apa sunnah, apa makruh, apa mubah. Inilah disebut faqih namanya, orang yang mengerti tentang hukum-hukum syariat. Bahasa Arabnya adalah faqih. Itu pandangan umum begitu. Tapi Imam Ali bin Abi Thalib memiliki pandangan khusus. Siapa yang disebut faqih yang sesungguhnya? Begitu. Bila itu yang ditanya, kata Imam Ali, ala adullukum alal faqih kullil fiqhi. Mau enggak saya mau kasih tahu yang namanya ahli fiqih itu apa? Dalam pandangan Imam Ali bin Abi Thalib, siapa yang disebut faqih? Ketika Imam Ali berkata demikian, maka para murid-muridnya mengatakan, bala ya Amiral Mukminin, ya saya mau. Biar tahu kriteria faqih itu menurut sampean bagaimana. Maka Imam Ali bin Abi Thalib menjelaskan ciri-ciri ahli fikih itu adalah 5 ciri. Begitu Imam Ali bin Abi Thalib menjelaskan. Baru orang disebut faqih bila ada pada dirinya 5 kriteria. Yang pertama, man lam yu'ayyisin nasa min rauhillah. Yang namanya ahli fikih adalah orang yang tidak membuat orang lain putus asa daripada rahmatnya Allah. Bila ada orang yang terjebak pada satu kemaksiatan, bila ada orang yang menyimpang dari tuntunan agama, sangat jauh dari Allah dan Rasulnya, maka kemudian dia bertanya, bagaimana orang kaya saya ini, badannya tatoan melulu, bisakah saya meraih surganya Allah sementara badan saya ini berlumuran dosa, sementara badan saya ini berlumuran tato di mana-mana? Lalu kemudian kata kita menjawab, orang model kaya luma biar rajin ke masjid, nggak bakal diterima sholatnya, habis badannya tatoan melulu. Ini namanya orang ini membuat putus asa sama orang. Dia pengen dekat sama Allah, sama kita dilarang.
Tadinya doa di masjid biar sekitaran masjid mau memakmurkan masjid. Dia doa dengan khusyuk, aslahallahu umural muslimin. Ya Allah, perbaiki urusan orang muslim biar pada rajin ibadah. Akhirnya dengan doa dia diijabah oleh Allah. Sekarang dia ke masjid. Pas nyampe masjid dikata oleh kita, tumben lubang solat. Begitu kata kita, dikata tumben. Akhirnya dia berhenti dari solatnya. Itu ulah kita. Jadi yang tadinya pengen ibadah jadi berhenti. Kita bukan kategori faqih dalam pandangan Imam Ali bin Abi Thalib. Sebab orang dikata faqih man lam yu'ayyisin nasa min rauhillah. Orang yang tidak membuat orang lain ciut hatinya, membuat orang lain terpuruk hatinya, makinan jauh dengan Allah, tapi dia mendorong orang sekelam apapun masa lalunya, bila dia balik kepada Allah, Allah terima. Orang yang kaya begini mengajak hamba-hamba Allah untuk dekat dengan Allah, dialah yang disebut faqih dalam pandangan Imam Ali. Satu contoh, dulu ada orang namanya Wahsy bin Harb. Wahsy bin Harb adalah orang dari Afrika. Orangnya putih, saking putihnya antara badan dan rambut tidak beda. Badan mana, rambut mana, nggak ada beda. Saking apanya? Saking apanya? Hitamnya. Begitu, hitam banget. Kalau kita kan hitamnya kita ini antara kulit sama rambut kan beda. Ini sama, hitam banget. Sama pantat wajan masih putihan pantat wajan. Saking apanya? Hitam. Dialah salah satunya Wahsy, orang dari benua Afrika, dari negara Eritrea. Wahsy bin Harb al-Habasyi, seorang budak belian dimiliki oleh Jubair bin Mut'im bin Adi. Ini Wahsy, budak. Karena orang yang hitam ini kuat, badannya nggak gampang lemah, maka banyak bekerja di Arab kala itu. Meletus perang Badar tahun kedua Hijriah. Di Badar itu 190 km dari Madinah. Meletus perang Badar tanggal 17 Ramadan tahun kedua Hijriah. 2 Hijriah. Perang Badar meletus. Alhamdulillah wa syukurillah kaum muslimin mengalami kemenangan melawan 1000 orang dengan pasukan 313 pasukan. Satu orang lawan 3, menang. Gugur muslim 14, 8 dari Ansor, 6 dari Muhajirin meninggal di Badar. Moga kita diberi rezeki luas bisa ziarah semuanya ke Badar. Amin ya rabbal alamin. Dengan kekalahan itu, pasukan kaum musyrikin Mekah tidak terima, menyusun kekuatan, lalu meletus di tahun ketiga Hijriah
perang Uhud. Dengan kalah telak masyarakat Mekah kala itu, termasuk Hindun bin istrinya Abu Sufyan. Hindun ini enggak terima familinya, encingnya mati, encangnya mati, babanya mati, banyak. Maka jengkel bagaimana caranya supaya membalas dendam. Maka Mut'im bin Adi punya budak namanya Wahsy bin Harb. Lalu kemudian diberikan sayembara sama Wahsy. Hindun, mau enggak kau bebas Wahsy? Begitu. Untuk bebas artinya merdeka. Maka yang namanya budak impiannya satu, pengen merdeka. Ya kayak negara yang dijajah, semuanya memimpikan bagaimana hidup di dalam kemerdekaan. Maka Wahsy tertarik pengen merdeka, karena kan budak itu adalah manusia kelas 2, tidak ada harganya, bisa dijual belikan. Begitu, dijual belikan. Maka Hindun bilang, bila kau bisa bunuh Hamzah, pamannya Muhammad, begitu kau merdeka. Gua bebasin, gua bayar, merdeka. Tertarik Wahsy. Sedang Sayyidina Hamzah ini paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang luar biasa membackup Nabi, ahli perang, membackup Nabi luar biasa. Di samping satu susuan dengan Nabi, saudara tapi paman. Wak sebetulnya bukan paman, kakaknya abahnya Hamzah, tapi neteknya ama Siti Halimatus Sa'diyah, yaitu seorang perempuan dari kampung Dhu'aib. Dhu'aib itu dari pusat kota Taif kira-kira 5 kilo. Moga kita bisa ziarah di Dhu'aib. Kampungnya Halimah, kampung Sa'ad kata kita di kitab. Tapi Dhu'aib di Taifnya itu. Dekatlah ini mah, paling 2,5 jam dari Mekah. Nabi ada di situ 4 tahun di Dhu'aib. Hamzah netek dulu sama Halimah, yang kemudian diteruskan Nabi juga netek sama Halimah. Jadi sehingga saudara persusuan. Membackup Rasulullah luar biasa Sayyidina Hamzah. Singkatnya, meletus perang Uhud, tidak terima karena kekalahan telak daripada kafir Quraisy kala itu, membawa pasukan 3.000, sedangkan Muslim dipersiapkan 1.000, baru ada 1.000. Jadi 1 lawan 3. Ternyata ada yang khianat, menusuk dari belakang, namanya Ubay bin Salul. Jadi 700 pasukan dibelokkan, enggak ikut perang. Jadi tinggal 300. Jadi 300 lawan 3.000, 1 orang lawan 10 duelnya. Singkatnya, karena Wahsy ini pengen merdeka dan dia ahli menombak, memanah, luar biasa memanahnya. Wahsy itu akhirnya dia cari di mana Hamzah, karena Sayyidina Hamzah banyak membunuh kafir-kafir Quraisy kali itu. Jadi enggak terima Hindun, bayar itu Wahsy dengan iming-iming merdeka. Akhirnya perang itu meletus dengan sedikit kaum muslimin. Saya mau singkat saja, enggak mau cerita perang Uhud lama, cerita Wahsy aja.
agar supaya masuk pada materi kita. Maka kemudian dicari di mana posisi Sayyidina Hamzah. Dia tembak pakai panah karena dia ngumpet karena nggak ikut perang, bukan tentara. Dia memang satu tujuannya, biar merdeka dengan membunuh Hamzah. Maka kemudian itu Sayyidina Hamzah dipanah sama dia, kena pahanya, nembus dari paha kiri ke paha kanan, sehingga nggak bisa jalan, jatuh. Udah jatuh diberondong. Akhirnya jatuh Sayyidina Hamzah. Udah jatuh Sayyidina Hamzah, nggak cukup begitu. Maka Sayyidina Hamzah tergulai kala itu sebagai panglima perang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan gelar Asadullah wa Asadu Rasulillah, singa Allah dan singanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jatuh Sayyidina Hamzah, enggak jatuh doang, kemudian langsung kupingnya dipotong, buntung kuping. Udah kupingnya buntung yang kanan, yang kiri juga buntungin juga. Udah terpapar, nggak bisa apa-apa. Habis ini kemudian kuping buntung, hidungnya juga dibacok, ambil ini dari sini, pisah hidungnya dari mukanya. Itu begitu. Habis begitu matanya dicongkel juga. Bahasa kita orang dimutilasi. Dadanya dibelah, jantungnya diambil. Inilah kerjaan Wahsy. Diunjukkan jantung itu kepada Hindun yang ngiming-ngimingin jantung Sayyidina Hamzah. Potong-potong 70 potong jantung, mau dimakan tak bisa. Singkatnya, Wahsy membunuh Sayyidina Hamzah, orang yang paling disayang sama Nabi, orang yang paling banyak ada di hatinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun juga banyak luka. Saya tidak cerita lukanya Nabi. Lalu perang itu kalah, kaum muslimin kalah telak karena enggak ngikutin komando. 70 orang gugur di medan juang. Salah satunya panglimanya Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Pulang ke Mekah, enggak juga dimerdekakan. Wahsy iming-iming doang, biasa diiming-iming, normal lah. Akhirnya dia nuntut biar dia merdeka. Singkatnya, Wahsy merdeka, bukan budak lagi statusnya, sama dengan penduduk Mekah, seorang yang sudah merdeka. Wahsy sudah merdeka, ternyata enggak punya posisi juga. Dia ngiri bagaimana dalam Islam menempatkan manusia sama. Bilal orang sekampungnya, Bilal bin Abi Rabah, sama-sama dari Afrika, dari Eritrea, tapi Bilal kedudukannya sama dengan yang kulit putih. Dalam Islam memiliki posisi yang sama, karena Islam tidak melihat warna kulit, yang dilihat adalah ketakwaan. An-nasu suwasiyatun ka'asnanil mushti. Manusia itu sama seperti gigi sisir. La fadla li arabiyyin li a'jamiyin. Tak ada punya nilai lebih bangsa Arab dibanding non-Arab illa bittaqwa, kecuali bila memiliki ketakwaan. Siapa yang takwa, dia yang tinggi. Ngiri ini Wahsy, udah merdeka tapi dia masih hina. Ketika tahun ke-8 Hijriah terjadi penaklukan kota Mekah. Ayat turun, idza jaa nasrullahi wal fatah. Fatah-fatah itu penaklukan kota Mekah.
Nabi membawa pasukan 100.000 dengan jumlah yang luar biasa banyak. Wahsy ketakutan karena Wahsy membunuh orang yang dia sadar adalah Hamzah, paman dan orang yang paling dicintai Nabi. Nabi terpukul dengan wafatnya Sayyidina Hamzah, sering menangis dengan wafatnya Hamzah. Singkatnya, ketika Nabi masuk kota Mekah, Wahsy lari ke Taif. Lari, dia bingung. Sebelum ke Taif, Wahsy lari ke namanya Tual. Jadi kalau kita orang ini ke Muara Angke begitu, dekat laut, menyingkir karena sadar dia bakal ini Nabi balas dendam, bakal dibunuh ini orang dengan tentara yang banyak, kocar kacir. Pikir Wahsy begitu. Maka dia ngumpet. Ternyata tidak ada pembunuhan. Nabi datang ke Mekah, penaklukan kota Mekah tanpa ada tetes darah. Nabi banyak tuh menyampaikan itu. Lalu istrinya Wahsy diutus oleh Wahsy untuk bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia nanya, wahai Nabi Muhammad, suamiku itu membunuh orang banyak, tukang berzina, mabuk-mabukan, non-muslim. Bagaimana kalau dia bertaubat masuk Islam? Apakah dimaafin kesalahannya? Begitu kata Nabi, al-islamu yajubbu ma qablah. Islam itu memangkas apa saja sebelum Islam. Qul lil ladzina kafaru in yantahu yughfar lahum ma qad salaf. Katakan kepada non muslim, kalau masuk Islam pemutihan kembali, dosanya habis. Disampaikan kepada Wahsy. Lalu Wahsy masih ragu sama bininya. Dia bilang, lu bilang enggak kalau lu lakinya Wahsy yang bunuh pamannya Nabi? Enggak. Lu tanya, bagaimana kalau Wahsy orangnya? Dia balik lagi dari persembunyian Wahsy, sampein lagi sama Nabi, cerita lagi laki saya membunuh begini, kalau masuk Islam dimaafin enggak? Maka kata Nabi, dimaafin semua salah dan dosanya. Bagaimana kalau orang sekelas Wahsy, orang yang paling kejamnya orang udah mati, hidungnya dipotong, mata dicongkel, kuping dipotong, kejam. Kata Nabi, hatta walau Wahsy, hatta Wahsy, kalau dia pengen butuh kasih sayang Allah, enggak usah takut, enggak usah takut. Jangan putus asa dari rahmat Allah, jangan putus asa. Wahsy akhirnya tertarik dengan Islam. Disampaikan, dia lari dari Tual menuju Taif. Dipikir di Taif aman, ternyata Islam udah masuk ke Taif. Orang Taif banyak Islam. Dia pengen lari ke Yaman, tapi ada yang bilangin, ente nggak usah lari sama Nabi. Nabi itu kalau udah masuk Islam enggak diapa-apain. Enggak, ente Islam aja. Enggak, kan ente udah cerita bini ente begitu. Akhirnya Wahsy datang ke Madinah bersama rombongan Taif, menyampaikan pengen masuk Islam, pengen. Kata Wahsy di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya Wahsy pengen Islam, tapi saya masih bingung dengan Islam ini, dengan kondisi saya. Saya dengar
Ada ayat, wa man yaf'al dzalika yalqa asaman yudha'af lahul azab wa yakhlud yaumal qiyamah wa yakhlud fihi muhana. Dalam surat Al-Furqan, kan dengar, orang Arab ngerti ya Quran. Walladzina la yad'una min dunillahi ilahan wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq wa la yaznun wa man yaf'al dzalika yalqa asama. Siapa orang musyrik, menduakan Tuhan, non muslim, membunuh orang, berzina, yalqa asama, dia mendapatkan dosa. Yudha'af lahul adab, siksaannya berlipat-lipat pada hari kiamat. Masuk neraka, wa yakhlud fihi, abadi di neraka, muhana, dalam keadaan hina. Bahasa gampangnya, saya udah zina, saya udah membunuh orang, saya non muslim, tapi saya pengen Islam. Bagaimana? Maka kemudian turun ayat yang sangat-sangat menarik di telinga. Lanjutan daripada ayat itu, illa man taba wa amana wa amila sholihan. Kata Nabi, Allah bilang, kalau orang udah bunuh orang, udah main perempuan, ya Allah, dari ujung Asem Pondok Kacang sampai itu Tegal Rotan, tahu itu begitu, muanya udah dicobain. Kemana perempuan, dia mabuk, dia minum, dia begini begitu. Kata Nabi, Allah bilang, kecuali kalau dia tobat, dia beriman, bahasa kita orang masuk Islam, dan beramal soleh, faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim. Kalau dia beriman, dia beramal soleh, ndak apa-apa. Kata Wahsy, masalahnya saya beriman bisa, taubat saya mau, beriman saya bisa di hadapanmu, cuman beramal soleh ini nih, saya bisa apa enggak ini? Begitu. Belum tentu saya nanti udah Islam nggak beramal soleh, saya neraka ini. Wahsy udah putus asa, neraka ini, mau neraka, kata Wahsy. Maka kemudian Wahsy bertanya, adakah ayat yang lain yang bisa membuat saya tergerak dan tidak putus asa, tertarik dengan Islam? Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak ampuni dosa syirik, tapi dosa selain syirik Allah bisa ampuni bagi siapa yang dikehendaki. Kata Nabi, asal dosanya bukan syirik saja Allah ampuni. Kata Allah dalam Al-Quran, siapa yang Allah kehendakinya. Kata Wahsy, ini cukup menarik, wahai Nabi Muhammad, cuman saya masih bimbang di hati ini, apakah saya termasuk orang yang dikehendaki oleh Allah dosanya diampuni atau tidak. Begitu Wahsy berkata. Tapi Nabi tidak membuat Wahsy putus asa.
Sebab al-faqih kullil fiqih itu kata Imam Ali, man lam yu'ayyisin nasa min rauhillah. Begitu kata Imam Ali. Orang faqih itu begitu kata Imam Ali. Maka Nabi bacakan ayat yang sangat menarik bagi kita yang mudanya ancur-ancuran dah. Nggak usah didongengin, aduh malu lembaran itu. Bingung kalau dibuka. Berapa banyak mangga orang yang habis sama kita. Aduh, udah bingung dah. Maka Nabi bacakan ayat Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'ah. Wahai hamba-hambaku yang sudah melampaui batas, jangan putus asa daripada kasih sayang Allah, jangan. Sebab Allah mengampuni dosa seluruhnya, bas habis. Jangan takut. Wahsy mendengar ini, dia yang tadinya putus asa menjadi tertarik dengan Islam. Kata Wahsy, hadza wa hadza, ya saya siap Islam. Sebab Allah ternyata mengampuni dosa model apa aja. Yang penting tidak putus asa. Maka Wahsy kemudian bersahadat di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sudah Islam. Kemudian Nabi nanya sama dia, ente Wahsy yang membunuh pamanda saya? Kata Nabi, kata Wahsy, iya Nabi, iya saya yang bunuh. Lalu Nabi bertanya, ini cerita tadi, saya mau nyambungin sebab ceritanya harus berawal dulu. Saya balik cerita itu. Imam Bukhari tulis dalam Sahih Bukhari, dan banyak kitab-kitab sejarah tulis. Imam Qadhi Iyad tulis cerita ini juga dalam kitab-kitab sejarah. Wahsy menjadi sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita mengucapkan radhiyallahu anhu sebab Wahsy sahabatnya Rasulullah, meski telah membunuh orang yang paling disayang oleh Nabi. Lalu Nabi bertanya Wahsy, Wahsy boleh enggak ente dongeng, hadisni kaifa qatalta Hamzah bin Abdul Muttalib. Boleh enggak ente dongengin nama saya, bagaimana cara ente membunuh Hamzah pamanda saya? Wahsy cerita tuh sejarah awal tadi. Dia budak diiming-imingin begini, sampai dia tembak tuh kaki kanannya. Udah begitu kemudian Hindun nggak bisa memerdekakan kalau enggak dia congkel, dia punya mata dicongkel matanya. Lalu kemudian kupingnya dipotong. Ini orang yang paling didemeni Nabi. Nabi dongeng tuh didongengin sampai netes Nabi. Hidungnya dipotong, lidahnya, bibirnya dipotong. Tuh bibirnya, lidah dipotong. Jantungnya, dada dibelek, jantungnya diambil. Singkat panjang banget, ya Allah. Luar biasa. Nabi nangis. Nabi minta sama Wahsy, Wahsy, kalau boleh ente kalau ngaji duduknya jangan di depanan nih, di belakang aja. Aneh jangan lihat wajah ente. Wahsy bertanya, katanya dimaafin. Aneh kalau lihat wajah ente. Aneh ingat Sayyidina Hamzah yang ente ceritain itu. Aneh sedih. Jadi muka aneh itu langsung terbayang Sayyidina Hamzah. Baik. Maka Wahsy selalu kalau ngaji duduknya di belakang.
Bukan yang di belakang ini Wahsy, bukan ini. Jangan ente tuduh yang di belakang ini Wahsy ini. Begitu. Wahsy itu di belakang terus. Wahsy makin Islam, makin cinta sama Rasulullah. Luar biasa sama Nabi. Makin terpukul hatinya. Makin terpukul hatinya Wahsy. Makin sedih. Ngebayangin kalau dia punya pamanda dibunuh kayak begitu, bagaimana sikap dia? Dia memahami perasaan Rasulullah. Dia banyak minggir. Hatinya bagaimana dia berbuat yang bisa nyenengin Nabi, karena dia telah membunuh orang yang paling dicintai oleh Nabi. Bagaimana dia berbuat dengan tangannya yang bisa nyenengin Nabi, sampai Nabi wafat merasa belum terbayar. Terjadilah ada namanya Musailamah Al-Kadzab, nabi palsu. Singkatnya, nabi palsu. Wahsy berkeinginan, meski Nabi tak lihat bagaimana tangan yang telah membunuh kekasih Allah dan kekasih Rasulullah, maka pengen juga membunuh musuh Allah dan musuhnya Rasulullah. Maka singkatnya Musailamah Al-Kadzab mati dengan panah yang dulu nembak Sayyidina Hamzah, dengan panah yang dulu membunuh Sayyidina Hamzah, dengan tangan yang dulu membunuh kekasihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Musailamah Al-Kadzab mati di tangan Wahsy. Sujudlah Wahsy, ya Rabb, moga ini menjadi penebus kesalahanku membunuh kecintaan Rasulullah dengan saya membunuh musuhnya Rasulullah. Wahsy akhirnya minggir, lalu ada di Hamas di Syria, dan kuburannya sekarang di Syria dekat dengan Sayyidina Sauban, khadimnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Moga kita bisa ziarah ke Syria. Kita ziarah, ini makamnya berdekatan, rame, diziarahi banyak orang. Sayyidina Wahsy bin Harb radhiyallahu an. Singkatnya, Imam Ali pernah nanya sama muridnya, pengen tahukah siapa yang disebut faqih? Muridnya bilang, mau. Kata Imam Ali, man lam yu'ayyisin nasa min rauhillah. Orang yang ahli fikih itu orang yang tidak membuat orang mundur dari rahmat Allah, selalu memotivasi. Yang belok dilempengin sama dia, yang merasa dirinya terpuruk jauh dideketin sama dia. Tak membatasi pergaulan, tapi dia ditarik. Yang nggak mau ngaji bagaimana biar ngaji. Dia didorong, yang nggak ngerti bagaimana biar ngerti. Yang badannya tatoan tidak dibuat dia lemah. Ini tatoan bagaimana? Cakep. Allah Maha Pengampun. Ente taubat, cukup taubat saja, bikin tato dosa. Tapi kalau kau bertaubat, Allah ampun. Ibadah, kalau bisa jangan maghrib aja, ditambah isya, lebih cakep. Diberi motivasi orang untuk dekat dengan Allah, diberi motivasi orang untuk akrab dengan Allah. Inilah kriteria faqih dalam pandangan Imam Ali bin Abi Thalib. Enggak kayak kita, orang mau ngaji aja, paling juga pura-pura di rumah, udah buruk sangka aja. Ini belum faqih yang kayak begini. Orang ngaji mau biarin aja, mau ngaji, dia mau dia ngajinya pakai kitab, mau denger doang namanya jiping, nggak apa-apa, bagus, masih ngaji. Mau jider, ngajinya nyender, nggak apa-apa, bagus. Yang penting judulnya ngaji, begitu. Jidur nggak apa-apa, jinggo ngaji ngigo nggak apa-apa aja, begitu, bagus judulnya ngaji. Jadi jangan kita membuat orang lari dari Allah, biar kita itu dikata faham sama agama.
Maka ratiban, lihat ratib Haddad, doain orang mulu. Begitu mengajak orang untuk dekat, mendoakan supaya wabah hilang. Ya latifan lam yazal ultuf bina fi manazal, innak latif lam tazal ultuf bina wal muslimin. Tuhan, sayangi kami pada wabah yang turun ini. Engkau maha penyantun. Sayangi kami dan kaum muslimin yang lainnya. Sian, yang sakit sembuhin. Wa yasfi mardona wa mardol muslimin, sembuhin yang sakit dari keluarga kami, keluarga muslim. Turatib, doain orang. Sebab apa? Penting untuk menjadi faqih, yaitu orang yang tidak membuat orang mundur dari Allah, tapi diajak orang untuk dekat dengan Allah. Jangan takut dengan dosa kita membukit menggunung, karena rahmat dan kasih sayang Allah lebih luas daripada dosa dan salah kita. Jangan takut. Jangan takut. Orang yang punya salah, merasa dirinya salah, lebih disenangi oleh Allah daripada orang yang rajin ngaji tapi dia sombongnya luar biasa. Begitu, salah dia. Begitu. Kata Imam Ibnu Athaillah dalam hikamnya, maksiatun awrasat dzullan wan kisaran khairun min ta'atin awrasat izzan wastikbar. Kesalahan yang mendatangkan kerendahan hati itu lebih baik daripada ibadah yang mendatangkan kesombongan. Iblis ibadah luar biasa, tapi sombong akhirnya. Hina. Adam berbuat salah tapi merasa terpuruk, banyak berdoa sama Allah dengan makan buah yang dilarang, dijadikan Sofiullah, Nabi dan Rasul pertama dalam sejarah umat manusia. Kita nggak usah takut. Kita ngaji aja, datang aja dia majelis, enggak apa-apa. Begitu, jangan takut, kita ibadah aja. Begitu, ibadah. Kita belum bisa, enggak apa-apa. Belajar semua juga. Jangan kita diajak ngaji, bang ngaji yuk. Gua belum bisa, emang juga begono. Kita juga belum bisa ngaji. Kita ngaji, jangan takut. Pelan-pelan. Moga dalam keadaan kita ibadah lalu kita wafat, maka kan cakep, husnul khatimah. Jadi kita jangan mundur. Faqih itu bukan sekedar mengerti hukum agama, tapi bagaimana memotivasi orang untuk tidak putus asa dari kasih sayang Allah. Kedua, kata Imam Ali bin Abi Thalib, wa man lam yuqannitin nasa min rahmatillah. Ciri-ciri orang yang disebut faqih, orang yang tidak membuat putus asa dari kasih sayang Allah. Nampaknya sama, tapi tidak, saudara. Ma huwal ya'su wa ma huwal qanut. Apa ya'as bahasa Arab? Apa qanut bahasa Indonesia? Kesannya sama. Ya'as putus asa, qanut juga adalah putus asa. Tapi tidak, Al-Quran menyamakan itu. Sebab bila dikata putus asa, Allah labelin orang itu kafir. Kalau putus asa, seperti Allah nyatakan dalam Al-Quran, innahu la yai'asu min rauhillah illal qaumul kafirun. Yang ya'as itu putus asa dari rauhillah, kasih sayang Allah juga. Ya'as itu gelarnya kafir. Orang yang putus asa, ya'as bahasa Arabnya, itu dia mendapatkan gelar kafir. Tapi kalau qanut min rahmatillah, la taqnatu min rahmatillah. Kalau ya'as min rauhillah. Ada rahmat, ada rauh, ada ya'as, ada qanut.
Ini bahasa Arab, tapi maknanya berbeda. Kalau qanut, wa may yaqnatu mir rahmati rabbih illa dhallun. Kalau kita qanut daripada rahmat Allah, pangkat kita namanya dhal, orang yang tersesat. Kalau dhal belum tentu kafir, tapi kalau kafir udah pasti tersesat. Sebagaimana dalam surat Al-Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Begitu. Dhal. Apa ini qanut yang kedua nih? Jadi bila putus asa membuat orang jadi stres, ini bukan faqih. Membuat orang jadi stres, jadi mundur. Jangan. Larinya kebanyakan kepada musibah. Orang terburuk, dia dagang rugi, lalu kemudian kita, aduh hari ini Gojek gua kagak dapat. Ini nggak tahu nih tangan nih sialan ini, ngebit kalah mulu. Lalu kata bininya, dasar lu mau jadi laki geblek. Itu namanya buat putus asa. Ini namanya bukan fakih. Jangan. Orang terpuruk, aduh dagang gua rugi. Tenang aja, ya mungkin hari ini rugi, besok Allah kasih untung. Jangan berhenti untuk berusaha. Selama kita berikhtiar, kita punya nilai di mata Allah. Kasih orang motivasi. Itu namanya faqih. Jangan membuat orang jadi mundur. Jangan. Jangan. Tapi kita terus beri orang motivasi. Itulah namanya ya'as. Umumnya pada musibah-musibah. Ada orang kena COVID, udah alamat nih. Alamat nih. Kayaknya beberapa hari lagi nih. Begitu. Ini udah ribet. Ini namanya disebut ya'as. Yang kayak begini bukan faqih. Orang dokter banyak kok. Ahli jantung, SPJ, spesialis jantung, SPKNK, kulit dan kelamin. Macam-macam. Ada saraf, ada macam-macam. Ini pakar kesehatan dengan universitas kesehatan. Ini luar biasa banyaknya, menunjukkan penyakit itu banyak. Itu setiap yang meninggal COVID ya, kayak penyakit itu doang. Yang kayak begitu lagi yang nanya orang majelis lagi. Ini kan parah kayak begini. Ada nggak yang kayak begitu? Nggak ada, alhamdulillah. Jangan kita kayak penyakit itu doang. Gitu. Buat apa itu rumah sakit gede dokter sebanyak? Memang penyakit itu doang. Jadi jangan membuat orang jadi down. Insyaallah bentar lagi habis. Begitu, begitu jadi enak. Ini mah sampai kapan ini? Jangan begitu. Jadi bingung juga kita rakyatnya. Begitu. Jadi kita harus dimotivasi. Bentar lagi habis. Jadi enak. Orang tuh enak. Jangan kita orang membesuk orang sakit, lalu kita cerita penyakit. Namanya ini bukan faqih. Dalam pandangan Imam Malik, orang nengok orang sakit ngobrolin penyakit. Aduh tetangga saya juga sakit. Jangan. Ini nggak perlu. Jadi yang diobrolin tuh yang sehat. Tetangga saya alhamdulillah udah pulang, padahal penyakitnya parah banget. Jadi yang sakit juga termotivasi. Oh berarti saya sembuh. Begitu. Beritakan yang enak-enak. Basyiru wa la tunafiru. Kasih yang enak-enak. Jangan yang bikin puyeng. Ini merah lagi nih, merah. Mau maulid aja merah lagi nih. Begitu. Jangan. Jadi puyeng di otak itu. Jangan. Yang enak-enak. Jadi orang tuh menjadi menarik. Begitu. Coba kalau dokter berkata, kenapa Pak Haji? Ini pinggang saya yang kanan ini. Ya Allah nyerinya setengah mati. Ampun banget dok. Yang mana? Yang kanan. Waduh pasien saya model begini 3 hari Pak Haji mati. Kira-kira sembuh nggak ini? Kagak. Namanya tidak memberikan motivasi, tapi membuat orang putus asa. Yang kayak begini bukan faqih. Indikasi kedua,
Faqih itu malam yuqannitin nasa min rahmatillah. Siapa yang kayak begitu? Rasulullah, para sahabat, para tabi'in. Itu kayak begitu. Beri orang motivasi. Ada orang datang sama Nabi, Nabi saya pengen masuk Islam. Kita sering dengar itu hadis itu. Tapi kalau boleh saya mohon nama engkau, spesial deh buat saya. Saya ini hobinya main wadon, jangan dilarang buat saya. Buat saya doang. Yang lain nggak apa-apa dilarang. Saya ini nggak bisa ini ninggalin main wadon, ama minum, ama judi. Kata sahabat yang lain, ya yang kayak begini ngerusak Islam aja, nggak usah. Tapi Nabi tidak membuat orang putus asa. Nah, kenapa? Saya pengen Islam, tertarik sama ajaranmu, cakap. Cuman buat saya, jangan dilarang minum, jangan dilarang main perempuan, jangan dilarang judi. Bagaimana? Nampakmu syaratmu 3. Kata Nabi, baiklah, saya setuju. Tapi saya juga punya syarat, saya 1 aja dah. 1 sama 3 banyak mana? Iya banyak 3. Iya baik dah. Apa syaratmu? Jangan bohong. Nabi itu memberi motivasi sama orang enak, biar jangan putus asa dari rahmat Allah. Dia tertarik sama Islam, itu tertarik sama rahmat Allah. Sebab Islam dinur rahmah. Rasulullah dinyatakan wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Kasih motivasi. Kata dia, ya jangan bohong, ringanlah. 1 syarat lawan 3, menang 2, 3. Yang penting gua bisa mabuk, bisa minum, bisa judi, bisa main perempuan. Syahadatlah di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berislamlah dia, belajar Quran, belajar sholat, belajar ini. Lama-lama penyakit kan kadang kambuh juga. Begitu, udah lama dia main datang. Milenium, tahu aja dia milenium. Begitu. Dia main. Udah pesan begini, pesan begitu. Tapi dia ingat duit udah dibayar. Lalu kemudian dia ingat, kalau gua berzina, ketemu Nabi ditanya, berzina enggak? Saya jawab iya. Lah, saya dirajam. Hukum Islam. Tapi kalau saya bilang enggak, saya bohong. Kan saya janjinya nggak boleh bohong. Enggak jadi. Dia udah pesan minuman, begitu. Dia udah menjudi, begitu juga. Lapak udah dibeli. Tapi kalau ditanya Nabi judi enggak, dijawab enggak, saya bohong. Dijawab iya, saya dihukum. Akhirnya dia enggak. Inilah namanya cara kita memotivasi sama orang. Sayyidina Hasan Basri radhiyallahu taala an, seorang tabi'in besar begitu. Imam, saya ini disuruh ngajar, tapi saya ini punya dosa banyak. Bagaimana? Kalau pengen dakwah, enggak ada dosa, enggak bisa. Nabi doang, enggak apa-apa, ente yang ente bisa aja, maju-maju aja, enggak apa-apa. Begitu. Nabi itu pandai memotivasi orang. Nih kalau saya dongeng supaya kalimat Imam Ali bisa diterapin dalam kehidupan kita. Bilal bin Abi Rabah itu enggak fasih, enggak bisa shin besar enggak bisa, bisanya fa, ashadu alla, ashadu, enggak bisa shin, enggak bisa. Tapi Nabi motivasi Bilal azan Bilal. Diprotes sama banyak orang, apalagi orang Arab yang fasih-fasih. Orang kayak Bilal begitu, sampai Nabi diprotes sama orang Arab, sahabat-sahabat ya. Itu Bilal mana hitam kayak begitu, shin gak bisa, suruh adzan. Apanya nggak bisa kata Nabi? Itu asyhadu. Ya anggap aja asyhadu lah. Timbang asyhadu aja jadi ribut, udah biarin aja Bilal. Itu Nabi motivasi. Bilal merasa tinggi, diorangin, dan menjadi kebanggaan buat orang Afrika.
Tidak ada itu kebanggaan besar Bilal. Sampai kita menjadi bangga, namanya abadi. Siapa Bilalnya Jumat ini? Bilalnya, ya Allah, putih dikata Bilal, enggak jadi hitam enggak. Tuh cakepnya Rasul, memotivasi orang, nggak boleh takut sama Allah. Kita kudu begitu. Biar kata tukang mabok surada, begitu. Kita kerjakan itu pada sebagian daerah. Tukang mabok adzan aja nggak apa-apa. Dia belum bisa, biarin adzan, ini sunat. Yang penting orang mau ke masjid. Begitu. Jangan kayak orang-orang, ya Allah adzan kayak begitu, enak kagak, tapi bisanya nyela adzan ora pernah. Ada nggak yang nggak begitu tuh? Yang mana orangnya? Nyela mulu. Jangan, ini nggak fakih. Jangan nyela orang. Kita juga banyak kok kekurangannya. Sama. Motivasi aja orang. Jangan pandang sebelah mata. Jangan. Mesti banyak lah kelebihannya. Kalau cari kekurangan, aduh nggak ada habisnya. Mana ada manusia yang nggak ada kekurangan. Kata Imam Hasan Basri, semua orang punya kekurangan. Dah kita bisa alif. Ajarin alif. Sama masyarakat jangan takut. Kita bisa ratib, pimpin ratiban, bikin majlis, enggak apa-apa. Tukang mabok biar mabok, enggak apa-apa. Waktu ratiban kan enggak mabok, insya Allah. Tar lama-lama berhenti kok. Jangan membuat orang mundur dari agama ini, jangan. Jangan membuat Islam terkesan teroris. Jangan membuat orang antipati sama Islam. Tapi berikan Islam itu agama yang menebarkan kasih sayang. Kenapa orang-orang berbondong-bondong masuk Islam? Karena perilaku para wali songo adalah perilaku yang tidak membuat orang mundur dari Islam. Dan ini yang harus kita bawa dalam kehidupan kita, supaya kita masuk pada kriteria apa yang dikata oleh Imam Ali, mal faqih, ala adullukum alal faqih. 3, kata Imam Ali, waman lam yu'minin nasa min makrillah. Orang yang ahli fikih, orang yang tidak membuat orang lain merasa aman daripada tipu daya Allah. Itulah fikih. Itulah faqih orangnya. Orang yang tidak membuat orang berani berbuat salah, enggak ngasih berani dari tipu daya Allah. Dia badan sehat, dia muda, dia kaya, tidak ibadah. Ente mau nggak apa-apa, nggak sholat juga, ente mau banyak ibadah surga. Ini jadi orang jadi tambah bengal. Jangan kita menjadikan orang merasa aman dari tipu daya Allah. Jangan. Tapi justru kita harus tarik orang lain untuk mau beribadah, dekat dengan Allah. Allah itu cara menghukum orang tuh gampang. Enggak dibejek-bejek badannya, dikasih usahanya makin untung. Enggak keburu dia sholat, enggak keburu dia puasa. Justru itu namanya tipuan Allah. Lalu kemudian kita memberi rasa aman sama dia, udah nggak apa-apa, jangan. Tapi kita harus ajak dia, jangan khawatir ini NTI luar biasa, usaha maju, mari ibadah. Nggak kuat di masjid, di rumah nggak bisa, nggak apa-apa. Nggak bisa di rumah, di toko. Pokoknya bumi Allah mah di mana aja ente sholat diterima dah. Sholat, jangan nggak sholat. Jangan membuat dia rasa aman, nyantai. Begitu. Kita harus pandai jadi orang. Begitu. Kita solider, kata kita. Dia minta main sepeda, kita temenin. Dia minta dia main-main ke tempat hiburan, kita temenin. Kita gantian dong, ajak yuk main ke majelis. Biar sama-sama. Jangan maunya dia kita temenin, kita enggak. Jadi kita mendukung sama kemaksiatan dia,
tapi kita nggak bisa menghentikan dia dari maksiat. Salah kita kalau begitu. Kita ajak pelan-pelan, boleh kita. Dia ke tempat hiburan nggak apa-apa, dia mintanya teh botol cap topi miring, kita mah Sprite aja dah, Sprite, Coca-Cola, nggak apa-apa. Sehingga yang tadinya kena narkoba jadi berhenti. Begitu kita, nggak apa-apa dakwah kayak begitu. Gusmik kan kayak model begitu, rahimahullah rahmatal abrar. Kayak Hamim Jazuli itu kayak begitu dakwah, kan nggak apa-apa, boleh saja. Tapi aja orang, tapi supaya orang jangan merasa nyantai. Begitu tipuan Allah, istidraj namanya, diambulin sama Allah. Jangan dia dibuat rasa aman, tapi kita harus waspada. Waspada, itulah namanya faqih. Keempat, man lam yuzayyin linnasi ma'asi Allah. Ciri ahli fikih itu orang yang tidak memotivasi orang untuk durhaka sama Allah, enggak melakukan maksiat, membuat laku laris maksiat, enggak. Itu menghayukan orang untuk maksiat. Jangan kita mengkampanyekan maksiat, jangan kita mendorong orang untuk maksiat. Itu bukan ahli fikih. Tapi justru kita menarik orang yang tadinya maksiat menjadi ahli taat. Contoh, ada seorang kiai. Mohon maaf, ini dongengan yang nyata. Itu kiai banyak menurutkan orang, termasuk Habib Ali bin Abdurrahman Al-Absi Al-Kuwaita. Itu kan abahnya Habib Abdurrahman, istrinya banyak. Begitu yang kami tahu, itu sejarahnya yang kami dengar dari anak cucunya. Ada biduan, sinden begitu, penari jaipong, tukang ini, dinikahin untuk supaya insaf. Begitu. Ini kita mau cerita satu kasus kiai, tapi bukan Habib Abdurrahman Al-Absi. Ini kiai ini dakwah, ceramah, ya ketemulah di perempatan kayak begitu, perempatan Tegal Rotan gitu, tempo dulu. Ketemulah seorang perempuan, dia nawarin juga walaupun pakai topi haji, sebab banyak juga yang topi haji mampir juga masalahnya. Jadi dia juga kagak mikir-mikir. Maka kemudian itu, Pak Haji, ayolah begitu, gratis buat Pak Haji. Diajak, baik saya mau tapi ente ikut saya dulu. Ini kisah nyata nih kiai. Diajak sama perempuan begitu, dia tahu perempuan itu begitu. Karena dia mau, pokoknya enggak gratis, saya bayar. Berapa biasa bayaran mahal Anda? Saya bayar. Yang penting ente ikut. Karena dia butuh duit, dia mau ikut. Mau kemana? Ya ikut. Ternyata mau ceramah, banyak ribuan, dan dia bingung. Dia dandanan kayak begitu, pakai kerudung juga enggak. Maka kemudian kata Pak Kiai sama panitia, tolong pinjem kerudung. Bunyai, kerudungnya jatuh. Bunyai kata dia. Ini pelacur, dikata bunyai. Maka kemudian itu diambilin kerudung dengan baju kayak, ambilin kerudung rapi, ikut. Siapa? Bunyai. Itu orang pada cium tangan bolak-balik yang nggak pernah dia dapat. Itu bunyai palsu. Dihormati luar biasa, dihormati. Sampai dia nangis, merasa terpukul, dia punya jiwa. Begitu, luar biasa. Ya Allah, dikasih hadiah banyak, Bang.
Singkatnya, saya singkat ini kasus ini. Sampai kemudian pulang, naik mobil. Ya Allah, dapat duit, dapat baju, dapat ini macam-macam, busana muslim banyak dikasih dia. Kata sang kiai, dia bilang, kenapa ini orang? Pak Kiai, saya bawa kemari. Orang hormati Anda karena begini. Jadi Anda ini sebetulnya orang yang layak dihormati. Bila Anda bisa menghormati diri Anda, Anda udah pakai kerudung, orang hormat. Orang panggil Bunyai karena ikut doa sama saya. Orang panggil Bunyai. Nggak mungkin kiai bawa orang sembarang orang. Taubatlah dia, insaf. Begitulah jadi orang. Begitu. Tidak membuat orang makin berani sama maksiat. Jangan kemudian kita nemenin orang mabok, dia diam aja lalu kita ke majlis, enggak kita ajak, salah kita. Dia ngadu ayam kita temenin, tapi kita ke masjid enggak diajak, salah kita. Itu namanya bukan faqih. Faqih itu enggak begitu. Tapi bagaimana orang tidak berani untuk maksiat, tapi yang tadinya ada pada kubangan maksiat berhenti. Muallim Syafi'i Adami rahimahullah rahmatal abrar, di antara sekian banyak gurunya yang tidak boleh berhenti dihaulin cuman satu, Muallim Saidan, ulama besar dari Kemayoran yang kuburannya di Bekasi, di Keranji. Itu dihaulin. Kita tanya juga, kenapa ini? Karena beliau ini faqih, kata Muallim. Dakwah pada tempat perjudian, beliau jago judi. Mau dia remi bisa, balak enam apalagi, jago banget. Itu begitu. Itulah yang namanya Muallim Saidan. Beliau cerita, kalau judi pakai tikar musola, itu yang selalu diceramain oleh Muallim Syafi'i Adami. Tikar musola. Kalau ketemu dohor minta berhenti. Enggak boleh kalau kita menang mau berhenti. Enak lu berhenti. Jangan berhenti, dohor. Ya tapi terus. Ini tikar punya musola, kita sholat dohor dulu, baru terus. Baik deh, Pak Haji, yang penting terus. Iya terus. Sholat dohor dulu, imam dulu. Itulah Muallim Saidan. Ngimamin dohor, habis selesai dohor, ba'diyah, judi lagi. Itu muridnya tidak sedikit mantan preman. Tidak sedikit. Kalau kita yang ngaji banyak, itu bukan preman, nggak berhasil. Tapi yang preman jadi insaf ini luar biasa. Itulah yang disebut faqih. Bagaimana membuat berhenti ahli maksiat menjadi li ta'at. Jangan kita memotivasi orang untuk maksiat. Jangan. Sebab itu bukan ahli fiqih dalam pandangan Imam Ali bin Abi Thalib. Keempat, malam yuzayyin linnasi ma'asi Allah. Orang yang tidak menghiasi maksiat menjadi orang berani. Maksiat yang dosa dikata remeng-remeng, nggak apa-apa. Jangan. Itu jadi kiai, ada orang anjing minta disolatin, anjing mati, solatin, ribut di kampung. Anjing, ini anjing minta disolatin. Akhirnya dibawa, itu datang sama kiai, ribut di kampung itu, anjing minta disolatin. Lalu kemudian disampaikan oleh yang punya anjing, ini wasiat baba ana, pokoknya kalau anjing baba mati disolatin. Ini haram. Cuman baba ana ada wasiat kedua, kalau yang nyolatin dan ngimamin dikasih tanah 5 hektar. 5 hektar. Sholatin aja. Sholatin. Ini masalah 5 hektar kan lumayan. Dia masuk juga ke masjid tuh kiai. Kata kiai kita sholatin. Sholatin. Masalahnya kan lumayan 5 hektar. Maka disolatin, sampailah orang kampung itu bertanya, ini Pak Kiai, kenapa harus disolatin? Begini, setelah saya istikharoi ini anjing anak cucunya anjing Ashabul Kahfi. Ini anjing, ini namanya ngajak berani orang bermaksiat. Yang salah diberikan dalil. Jangan, kalau salah jangan didalilin.
Kalau salah, jadi orang jadi berani berbuat salah. Jangan begitu, pakai dalil. Jangan membuat orang berani berbuat maksiat. Ini nggak benar, bukan ahli fikih. Ada orang nanya, Kiai, bagaimana? Ada orang nyolong ayam, dia makan paha ayamnya, bagaimana hukumnya? Dia haram. Cuman kan ayam ini bumbunya dari bumbu dapur kita nih, Kiai. Kalau bagaimana kalau bumbunya aja? Bumbunya ya, punya siapa? Sendiri. Bumbunya halal. Karena punya sendiri. Begitu, halal. Begitu. Ini namanya membuat orang berani berbuat maksiat. Ini bukan fakih. Lalu ayam itu waktu dituang bumbunya jatuh di piring, kan waktu dituang itu kuahnya, lalu ayamnya jatuh paha itu, bagaimana? Kata Kiai, itu jatuhnya sengaja apa kagak? Dia jawab kagak sengaja. Kalau kagak sengaja lu kotoh ini ya, lu kotoh dia kata. Halal. Ini namanya nggak bener, ini fatwa. Jadi fatwa sesuai pesanan. Ini nggak bener, jangan kita. Ini namanya bukan faqih. Bukan, jangan kita fatwa mengikuti pesanan, jangan, tidak benar. Kelima, ciri ahli fikih itu wala yunzilul arifinal muwahhidinal jannata wala yunzilul asinal mudnibinan nar hatta yakuna rabbu huwaladzi yaqdi bainahum. Kata Imam Ali, kelima, yang namanya ahli fikih adalah orang yang tidak memastikan muslim surga, yang tukang dosa neraka. Itu namanya ahli fikih. Tidak memastikan tukang berbuat dosa neraka. Ada orang mati bunuh diri, oga nyolatin, gak oga. Emang apa? Dia bunuh diri. Namanya bukan ahli fikih. Mestinya dia ditanya, itu yang bunuh diri agamanya apa? Mesti tanya dia, agamanya apa yang bunuh diri itu? KTP-nya Islam, sholatin. Sebab bila muslim mati, kewajiban muslim yang hidup 4: mandiin, kafanin, sholatin, kuburin. Mau dia kiai ke, mau bukan kiai, mau ahli taat, ahli maksiat, kalau muslim mati, sholatin. Bunuh diri, sholatin. Masalahnya ini berbuat dosa semua. Kalau alasan dosa enggak boleh disolatin, maka yang bohong juga jangan disolatin. Sebab bohong juga dosa, sama dosa. Maka ada seorang suami ditanya sama bininya, bang udah sampai mana? Ditelepon, udah dekat, padahal masih jauh. Ada nggak yang kayak begitu tuh? Jangan sholatin matinya, dia dosa. Bukan begitu. Ini orang ahli maksiat, justru lebih banyak dia butuh dorongan rahmat. Maka kita kudu sholatin. Moga dengan sholatin keluarga yang gak ibadah jadi ibadah. Jangan kita pastikan neraka yang mati dalam maksiat, belum tentu. Di dalam kitab Jawharatut Tauhid sebagai akidah Ahlussunnah wal Jamaah, tapi udah lewat 10 menit ya. Udah belum ya? Oh belum ya. Garuk-garuk saya juga. Dalam kitab Jawharatut Tauhid, Al-Imam Ibrahim Al-Laqani menyatakan, wa man yamut wa lam yatub an dzambihi fa amruhu mufawwadun min rabbih. Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah, bila ada orang mati belum bertaubat dari dosa, tidak akan pastikan neraka. Enggak. Ada orang mati lagi sujud, pasti surga.
ini bukan faqih. Memastikan surga sama orang yang mati lagi sujud. Sujud itu bukan faqih. Kan sujud bagus, lagi sholat belum tentu. Bisa aja hatinya mikiran cicilan motor, pandemi begini, bukan ingat Allah. Kan bisa saja. Lagi sujud belum tentu hatinya ingat Allah, belum tentu. Kita enggak boleh pastiin. Yang bisa mastiin biarin Allah. Moga-moga begitu. Jangan pasti. Ada orang mati, lagi mabok mati. Ini pasti neraka. Ini bukan orang ahli fikih, kata Sayyidina Ali. Orang ahli fikih tidak memastikan tukang maksiat dengan neraka, sehingga biar Allah keputusannya. Maka begitulah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Tidak bisa memastikan orang surga. Kita ngaji pasti surga, belum tentu, cuman baru kepengen. Maka saya usaha dengan ngaji ini moga dapetin surga. Moga, bukan pasti, belum tentu. Sebab ada yang ngaji daripada di rumah diomelin bini mulu, mendingan malam Senin ngaji. Ada juga yang kayak begitu. Jangan-jangan kan begitu. Rumah berisik, banyak cucu apa, mending ngaji. Ada yang kayak begitu. Jadilah kita orang ini, saudara, tidak boleh memastikan yang maksiat neraka dari muslim. Tidak boleh memastikan yang ibadah surga. Enggak, belum tentu. Biarkan pasti mah punya Allah, harapan punya kita. Maka ada orang mati lagi mabok, jangan kita kata neraka. Itu kita bukan faqih. Karena kita nggak tahu. Jangan-jangan dia mati ini bukan karena mabok. Begitu. Bisa saja sebelum mati dia bertaubat. Bisa saja yang kita nggak tahu. Maka kita jangan, ada orang mati tapi dia mabok, tanya muslim sholatin. Karena kalau pakai akal, kiai mau nggak usah kalau mati disolatin. Dosanya dikit ya, nggak usah. Ini nih yang tukang mabok mati ini nih butuh rahmat banyak, tapi agama bukan berdasarkan akal. Mau kiai mau bukan kiai, mau wali taat mau maksiat, kalau dia muslim mati kudu sholatin. Nggak usah sholatin. Hidupnya aja dekat masjid tapi nggak pernah ke masjid, jangan begitu. Kita nggak boleh. Dia bukan ahli fikih. Kalau kita ada kesempatan, sholatin. Itulah ahli fikih. Begitu, karena dia nggak pastikan neraka. Bagi orang ahli maksiat, karena kita nggak tahu. Semuanya terserah Allah. Semuanya. Wala ya'manu khairu hadil min adabillah. Umat yang terbaik tidak pernah hatinya merasa aman daripada adab Allah. Selalu ada khauf. Umat yang baik ada rasa khauf. Itulah ulama. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Ada rasa ilmu itu, rasanya khasyah. Dalam Al-Quran, fala ya'manu makrallah idal qaumul khasirun. Begitu juga tidak putus asa daripada rahmat Allah, melainkan umat yang paling buruknya di mata Allah. Ala kulli hal, kalau kita sakit, punya penyakit, kena wabah kayak begini, jangan kita down. Banyak yang sembuh, kita juga bisa sembuh. Sabar saja sampai Allah berikan pertolongan kepada kita. Jangan putus asa. Begitulah hidup. Inilah dengan judul Babus Sabri alal Bala. Sabar kita menghadapi ujian, maka kita jangan putus asa. Udah susah dah, berat ini ngelawannya. Enggak ada begitu. Muslim tak boleh putus asa. Muslim harus optimis, tidak boleh apatis, tidak boleh pesimis, sebab Allah Subhanahu wa ta'ala rahmatnya begitu besar. Kita nggak boleh takut. Wa maghfiratuka awsa'u min dunubina. Ampunanmu lebih luas dibanding dosa kita. Wa rahmatuka arja indana min a'malina.
Kasih sayangmu lebih diharapkan dibanding ibadah yang kita kerjakan. Rahmatmu yang kami butuhin ya Allah. Begitulah kita dalam hidup. Jangan terpuruk. Sekarang gagal, moga esok kita tidak gagal. Sekarang rugi, moga esok kita untung. Jangan putus asa. Hidup harus optimis. Allah Maha Kuasa. Orang yang gak ibadah aja dagangnya untung, masa kita yang rajin ratiban akan menjadi terpuruk? Harus punya optimis sama Allah. Jangan kita menjadi orang yang stres dalam menjalani hidup ini. Inilah diantara makna dari kalamnya Imam Ali bin Abi Thalib. Mudah-mudahan Allah berikan pemahaman yang baik kepada kita semuanya, ilmu kita manfaat, rizki kita dikasih barakah, keluarga kita barakah, lingkungan kita barakah. Amin ya rabbal alamin.